Ya, konnichiwa minasan, selamat datang kembali di channelku, Ame Fukada. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan, apakah N4 itu udah cukup untuk bisa berangkat ke Jepang? Ya, jawabannya adalah tergantung konteks. Seperti biasa, ini kita sambil sepedahan sore-sore nih guys. Dan sekarang cuacanya lumayan cerah, jadi oke lah pencahayaannya. Agak bagus ya, langitnya juga biru walaupun sedikit berawan. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Jadi apakah N4 itu cukup? Bentar, ini ngelewatin pemukiman guys. Kalau misalnya di daerah pemukiman itu nggak boleh berisik ya, karena sepi banget. Nah, kita udah nyampe ke pesawahan. Bentar, ini gendong tas gak enak juga ya. Udah di ikan. Oke, jadi apakah N4 cukup untuk bisa ke Jepang? Jawabannya adalah tergantung konteks. Gimana tuh bang tergantung konteks? Ya konteksnya kita mau apa dulu nih? Kita ke Jepang tuh mau liburan, kerja, atau mau tinggal lama gitu. Nah, kalau menurutku, kalau cuman sekadar mau berangkat, terus ya mau liburan, ya cukup-cukup aja gitu kan. N4 itu sebagai basic kita untuk bisa ngobrol sama orang Jepang gitu kan. Cuman yang jadi masalah, ini ban kempes atau gimana? Kurang angin, yes. Ya udahlah, bisa pelan-pelan ya. Oke, kita juga tahu kan N4 itu nggak semudah itu buat kita dapatkan. Dan aku juga jujur gak punya N4, aku cuma punya JFTA 2. Jadi aku tahulah level N4 itu sesusah apa gitu kan, karena aku juga sempat ikut ujiannya dan ya gak lulus. Terus gimana bang katanya, N4 itu cukup atau enggak gitu kan buat sehari-hari di Jepang. Oke, kita sambil ngadem di sini guys. Ya, tempatnya enak. By the way, kalau mau lihat keliling, nah itu sawah doang ya. Dan ini lagi jam berapa? Dan ini adalah jam 6:30 ya. Jam 6:30 masih secerah ini guys. Oke, sebelum lanjut kita rehat dulu di sini. Dan aku tadi dikasih okashi. Ini apa ini? Kita lihat ya. Apa nih guys? Lihat. Kayak ini, tau nggak? Sponge. Yang di Indo tuh ada tuh kan, sponge. Cuman yang gedenya ini. By the way, aku baru pulang kerja banget dan belum makan apa-apa sejak makan siang tadi, jadi lumayan lah, agak lapar. Oke, lanjut ke bahasan kita ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, ini cuma opiniku aja dan benar-benar real dari pengalamanku sejak aku pertama datang ke sini ya, ke Jepang. By the way, aku di Kyushu, tinggal di Kyushu, maksudnya kerja dan tinggal di Kyushu, dan aku udah 6 bulan di sini. So, apakah N4 atau bahkan JFTA 2 itu cukup untuk bisa kerja ke Jepang? Jawabannya adalah ya cukup-cukup aja guys. Kalau misalnya hanya sekedar untuk berangkat ya, tapi bukan bukan yang menjadi cukup banget gitu. Maksudnya gimana ya? Masih banyak kurangnya guys, tapi setidaknya kalau misalnya kita menguasai atau memahami N4, kita udah bisa setengahnya dari bagian komunikasi gitu. Maksudnya gini, karena menurutku N4 itu kita bisa paham orang ngomong, tapi masih susah gitu buat kita ngomong. Jadi ya setengah komunikasinya udah aman gitu, tapi kita susah untuk ngejawabnya. Tapi nggak tahu sih ya, itu pengalamanku aja. Ya mungkin karena kesalahanku juga yang kurang latihan dan aku belajar otodidak. Jadi kayu aku jelek banget ya pas nyampe ke sini. Nah, pas minggu pertama atau khususnya bulan pertama lah, aku bener-bener stres banget guys pas nyampe ke sini. Karena apa? Karena ternyata N4 yang aku pelajari itu nggak sebegitunya kepake guys. Apalagi bunpo yang udah aku pelajarin itu ya. Ya sebenarnya kepake sih ya, cuman nggak se-textbooks itu loh. Jadi orang Jepang bahkan jarang pakai partikel guys. Misalnya partikel ni, partikel o, atau partikel-partikel yang lainnya tuh jarang digunain. Yang paling banyak digunain tuh partikel wa sama ga. Udah itu aja udah cukup gitu kan.
Jadi mereka tuh bilangnya langsung aja gitu kan, subjek, predikat, objek gitu. Gak ada partikel-partikel tuh, gak ada. Gak tahu ya kalau daerah lain, cuman kalau di daerahku mereka ngomongnya kayak gitu. Padahal kan kita tahu sendiri ya, belajar sampai N4 itu namatin Mina, Nihongo 1 dan 2 itu bisa sampai setengah mati guys. Bahkan aku aja beresnya itu sampai 6 bulan lah kira-kira. Ya bisa lebih sih, 8 bulan deh, karena ya aku malas dan otodidak juga. Sebenarnya itu bukan alasan sih, itu mah karena akunya malas aja. Cuman jujur deh, kalau otodidak tuh lebih susah buat bangun motivasinya daripada kita ke LPK. Ya resikonya kalau ke LPK ada biaya gitu ya, ada biaya. Cuman kita bisa dapat atmosfer bahasa Jepang dan juga guru ya, intinya kita dapat guru kalau misalnya di LPK. Jadi menurutku ya ada plus minusnya juga. Antara hemat tapi lama atau cepat tapi ada biaya gitu kan. Nah, balik lagi ke bulan pertamaku tadi, aku bener-bener ngalamin sulit buat komunikasi di bulan pertama ya. Jadi bener-bener cuman hai dake aja, itu pun aku kadang nggak ngerti mereka ngomong apa gitu kan. Yang jadi masalah adalah ketika mereka nyuruh dan kita nggak tahu apa yang mereka suruh, itu yang jadi masalah guys. Karena ya kan kalau misalnya kerja pasti, kalau misalnya kerja awal-awal kan pasti banyak dikasih tahu, banyak dikasih ini itu, instruksi ini itu kan. Nah kalau misalnya kita gak paham atau gak ngerti sama instruksinya, ya mau gimana kan? Itu sih yang membuatku kesulitan ya. Terlebih angkatanku yang datang di Kaisa itu adalah orang Indonesia pertama. Jadi gak ada tuh yang misalnya senpai yang nge-translatein gitu kan, nge-translatein dari Jepang ke Indonesia tuh gak ada. Jadi kita benar-benar survive dengan bahasa seadanya. Walaupun kita udah lulus JFT gitu kan, tapi pas nyampe ke sini tuh kita kayak baka mitai, sumpah. Kita gak bisa ngomong apa-apa guys. Padahal kita udah belajar kan, tapi sumpah lah. Dan aku kira cuman aku yang ngerasain, tapi teman-temanku juga yang lulusan dari LPK, udah lama di LPK, udah latihan kaiwa tiap hari, itu ngerasain hal yang sama. Ketika pertama datang ke Jepang tuh mereka kesulitan buat sekedar jawab pertanyaan yang dikasih sama orang Jepangnya. Aku juga gak ngerti ya apa penyebabnya, cuman yang aku rasain itu adalah faktor percaya diri ya, faktor takut salah, faktor takut malu atau apa gitu ya. Nah di sini aku bukan mau nakut-nakutin kalau N4 itu nggak ada apa-apanya, tapi yang menjadi titik fokus yang ingin aku sampaikan adalah jangan merasa cukup guys. Setelah kita punya JFT A2 ataupun bahkan N4, jangan berhenti belajar. Minimal baca-baca Bunpo N3 atau di atasnya. Dan kalau bisa hafalin banyak-banyak kotoba, karena kotoba itu penting banget guys. Seperti yang aku bilang tadi, di sini Bunpo nggak terlalu kepake. Ya walaupun bisa membantu lah, sangat membantu, bahkan sangat membantu kalau misalnya kita paham Bunpo. Tapi yang paling membuatku terselamatkan adalah kotoba guys. Karena misalnya meskipun kita gak paham Bunpo, tapi kita paham kotobanya. Misalnya kita mau apa gitu kan, cuman ngomong kotoba ini, kotoba ini, kotoba ini gitu. Mereka bisa ngerti, karena mereka juga kan paham gitu. Kita bukan Nihongjin ya, kita Gaijin. Jadi mereka pasti bisa menyesuaikan dan memahami, dan mencoba memahami apa yang kita katakan gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kita takut dipermalukan atau apa, karena mereka juga sering bilang Nihongo ga muzukashi desu ne gitu kan. Iya, emang bahasa Jepang tuh susah gitu kan. Apalagi pas nyampe ke sini partikel tuh gak dipakai guys. Serius dah. Tanya aja ke senpai-senpai kalian yang udah di sini ya, yang udah di Jepang. Partikel itu jarang banget dipakai. Mereka langsung jeblak-jeblak aja pakai kotoba dan bunpo di atas N4 gitu ya. Bahkan aku nggak tahu itu ada bunponya atau enggak. Belum lagi kalau ada hogeng ya. Di tempatku kebetulan ada sagabeng yang bener-bener beda guys. Bahkan nih ada orang Jepang yang bukan orang Saga. Dia tuh dari mana ya? Fukuoka kalau nggak salah. Nah kerja di tempatku. Pas ngedenger orang Saga ngomong, dia juga nggak ngerti apa yang mereka omongin gitu kan. Jadi bahkan orang Jepang pun kadang nggak ngerti sama bahasa daerah yang ada di sini gitu kan. Jadi menurutku jangan, apa ya istilahnya, kalau misalnya kalian awal-awal berangkat ataupun yang belum berangkat, jangan sampai hilang percaya diri kalau misalnya ternyata udah lama-lama belajar tapi nggak kepake. Bukan, titik beratnya bukan itu, justru sebaliknya guys. Kalian harus pede aja, kalian harus pede dengan kemampuan kalian guys, tapi tentu aja dengan bekal yang udah kalian persiapkan guys. Bekalnya apa? Ya belajar gitu kan. Perbanyak kotoba, perbanyak bunpo. Jujur deh, kotoba yang paling penting ya. Kotoba yang paling harus diperbanyak. Kotoba yang bisa bikin kalian survive guys. Dan sebenarnya aku juga terselamatkan sama senpai aku yang dari orang Vietnam guys. Jadi gini, dia tuh di sini udah kerja selama 3 tahun sebagai jisusei ya, atau pemagang ya.
dia pas nyampe ke sini tuh udah N3, gila nggak? Nah, kenapa dia bisa kayak gitu? Karena dia tuh sebenarnya direncanain buat berangkat tuh pada tahun 2019 atau 2000 berapa ya? 2022 atau 20 kayaknya. Nah, tapi karena saat itu kan lagi COVID, jadi nggak ada keberangkatan. Nah, selama COVID itu dia grinding tuh, nyampe bisa dapat N3. Jadi pas nyampe sini dia udah N3, so dia udah gak ada masalah lah pas pertama datang ke sini. Beda sama aku. Kalau aku kan cuman punya N4, bukan N4, JFTA 2 dan nekat berangkat ke sini ya. Karena pas wawancaranya juga aku lelucon guys, aku cuma disuruh nyanyi dan lulus gitu kan. Jadi aku nggak tahu level bahasa Jepang native itu sejauh mana gitu kan. Kalau misalnya di LPK ya gitu-gitu aja ya dari buku gitu kan. Cuman ternyata pas datang ke sini, wah native apa sih, orang Jepang asli itu ngomongnya udah cepet. Terus pelafalannya kadang kurang jelas karena orang Jepang tuh kadang sering nyingkat-nyingkat kotoba gitu ya, sama kayak orang Indonesia, cuman ya ini orang Jepang gitu. Itu sih. Nah, balik lagi ke senpaiku tadi. Setelah 3 tahun kerja di sini, dia udah dapat N1. Sumpah dia tuh pinter banget ya belajarnya ya, gak tahu gimana. Dan dia cewek, jadi mungkin ya namanya cewek pasti rajin lah. Nah, aku terselamatkan sama dia. Maksudnya terselamatkan gimana bang? Gini, karena dia udah N1, jadi dia tahu harus pakai kotoba apa kalau misalnya ngobrol sama kita gitu kan, yang masih pada poke gitu kan, yang masih bahasanya pada pas-pasan gitu kan. Nah, hasil kalau misalnya ada yang nggak ngerti, aku suka nanya dia. Jadi misalnya ya singkatnya gini lah, pakai kantana kotoba gitu kan. Jadi dijelasinnya pakai kotoba yang mudah dimengerti. Karena menurutku semakin orang tinggi level bahasanya, semakin dia pinter menggunakan kotoba yang mudah dipahami oleh level di bawah gitu ya. Atau misalnya yang selevel dengan orang yang diajak bicara. Nah, tapi kesulitan yang aku alamin itu cuman ada di bulan pertama doang. Karena orang Jepang juga masih menilai tingkat kemampuan bahasa Jepang itu sampai mana. Karena kan orang Jepang nggak tahu, NN-an itu nggak tahu mereka N4, N3, N2, atau N1. Dia tuh nggak tahu level bahasa kita tuh nyampe mana. Jadi pas pertama kita datang, otomatis dia masih menggunakan bahasa yang native gitu kan. Masih menggunakan bahasa yang tinggi levelnya. Nah, setelah bulan kedua dan seterusnya, aku ngerasa mereka udah bisa menyesuaikan kalau misalnya ngobrol sama kita. Dimulai dari intonasi yang jelas, terus kotoba yang mudah dimengerti, kemudian cara ngomongnya juga pelan-pelan, dan kalau misalnya ada yang kotoba yang susah dimengerti, mereka suka pakai gerakan badan gitu loh, atau pakai translate juga bisa, misalnya pakai HP gitu kan, pakai terjemahan Google Translate juga mereka ngerti. Nah, itu sih yang membuatku tersadar kalau ya kita komunikasi antar manusia gitu kan. Jadi kalau misalnya kita komunikasi antar manusia kan kita sama-sama punya hati ya. Jadi kita bisa berkomunikasi pakai hati, anjay. Maksudnya nggak harus tok-tok pakai bahasa Jepang yang sefluen itu gitu, selancar itu. Dengan kita terbata-bata tapi kotobanya bener, mereka juga bisa ngerti kok apa yang ingin kita sampaikan ke mereka gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal, apakah N4 itu cukup? Nah, ada 2. Kalau misalnya untuk sekedar berangkat ya cukup-cukup aja. Cuman kalau misalnya kita mau tinggal lama di sini, ya sebenarnya kita sampai kapanpun akan sulit ya kalau misalnya mau ngejar native speaker gitu kan. Nggak bahasa Jepang aja, cuman bahasa apapun gitu kan. Jadi menurutku N4, N3, N2, N1 pun nggak akan pernah cukup gitu. Jadi ya intinya jangan berhenti belajar lah, tetap tingkatin diri, tetap belajar, tetap hafalin kotoba-kotoba baru. Sebenarnya ini buat pengingat ke diri aku sendiri sih ya, karena aku jujur aja orangnya malesan banget, cepat ngerasa cukup lah intinya. Karena bahasa itu pondasi dari segala kehidupan guys. Kalau misalnya kita gak bisa ngomong ataupun gak bisa berkomunikasi, ya sudah selesai kita kan. Jadi ya intinya perbanyak kotoba itu sih, perbanyak kotoba. Kalau misalnya mau belajar kotoba jangan terpaku sama NN-an ya, meskipun misalnya kita baru N4 terus kita belajar kotoba N2 karena kita masih merasa N4, jadi kita nggak mau gitu buat belajar N2, nanti itu ketinggian, nanti aja. Nah, jangan kayak gitu guys. Pokoknya kalau misalnya mau belajar ya baca aja gitu, nggak ada salahnya kan. Setidaknya kita menjadi familiar kalau misalnya ketemu kotoba yang udah kita baca atau pelajari ya, meskipun nggak hafal tapi nggak apa-apa, setidaknya baca aja apapun materinya. Jangan terpaku sama level kita, misalnya kita masih N4
kita gak mau belajar N3 atau N2, jangan gitu guys. Jangan mengotak-ngotakan gitu ya, jangan mengotak-ngotakan materi. Jadi pelajari aja semuanya, gak ada salahnya juga. Tapi kalau misalnya yang mau difahami itu ya cukup N5, N4 aja, itu udah cukup. Kalau misalnya kita mau lancar berkehidupan ya, atau bersosial di Jepang ya. Nah, kalau misalnya para senpai gimana nih yang udah lama tinggal di Jepang? Apakah punya masalah yang sama pas pertama datang ke sini, atau bahkan udah pada jago gitu kan? Atau cuman aku doang nih yang ngerasa kayak gitu ya? Boleh tulis pengalaman kalian di kolom komentar, ataupun buat teman-teman yang masih belum berangkat dan masih kebingungan gitu ya, atau ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komentar. So, segitu aja mungkin untuk video kita kali ini, karena udah mulai gelap juga. Ini udah jam 7 malam. Gila, tapi baru terbenam tuh matahari guys. And yeah, thanks for watching. See you on my next video. Anjay, pakai bahasa Inggris ya. Harusnya pakai bahasa Jepang ya. Apa ya? Mite kurete arigato, mata kondo nih, atau mata nih. Mata nih. Sebelum udahan kita jalan-jalan dulu bentar guys. Aduh, anjir. Gila, mau jatuh. Kita ada di pesawahan ya, tapi lihat, jangan meng-underestimate-kan pesawahan guys. Pemandangannya indah banget ya. Nih, yang di kota bisa dapat pemandangan kayak gini gak? Sebenarnya tempatku juga kotanya ada sebelah sana tuh. Cuman aku kebetulan tinggalnya di pesawahan guys, di countryside ya. Jadi menurutku enak banget sih tinggal di sini, karena ya ke kota deket, ke sawah deket, ke laut juga dekat sebenarnya. Kalau misalnya ada waktu nanti kita main ke laut deh. Bandara juga ada. Terus ya seperti biasa, Jepang tuh sepi guys. Cuman kalau di tempatku ini banyak banget mobil ya. Nggak sesepi yang kukira gitu. So, see you guys. Mata nih. Bye-bye.